Selamat pagi dan selamat datang kembali di Prodi Pembangunan Sosial, prodi kebanggaan kita di Universitas Gunung Kidul. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang mungkin terasa jauh dari dunia pekerjaan sosial, yaitu ilmu ekonomi. Lebih tepatnya, 10 prinsip ekonomi yang dirumuskan oleh Gregory Mankiw, salah satu ekonom paling berpengaruh di dunia, yang bukunya digunakan di hampir semua universitas terkemuka di seluruh planet ini. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, mengapa seorang calon pekerja sosial perlu bersusah payah belajar ekonomi? Jawabannya sederhana, namun sangat mendalam. Hampir semua masalah sosial yang akan Anda tangani di lapangan nanti, mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, hingga akses layanan sosial, memiliki akar dan mekanisme ekonomi yang bekerja di baliknya. Jika Anda tidak memahami mekanisme itu, intervensi Anda hanya akan menyentuh gejala di permukaan saja, tanpa pernah benar-benar menjangkau akar masalahnya. Mari kita mulai dengan 4 prinsip pertama, yang semuanya berbicara tentang satu tema besar, yaitu bagaimana manusia membuat keputusan. Prinsip pertama adalah bahwa tiap orang menghadapi trade-off. Intinya, setiap pilihan selalu ada harganya, setiap pilihan selalu ada biayanya. Mendapatkan sesuatu berarti kita harus rela melepaskan sesuatu yang lain. Bayangkan seorang ibu rumah tangga di Gunung Kidul dengan penghasilan keluarga 2 juta rupiah per bulan. Ia harus memilih antara membeli susu formula untuk bayinya atau membayar cicilan rumah. Jika ia memilih susu, ia tidak bisa membayar cicilan. Sebaliknya, jika ia memilih cicilan, sang bayi terancam kekurangan gizi. Tidak ada pilihan tanpa pengorbanan. Memahami bahwa trade-off ada di mana-mana akan membantu kita untuk tidak lagi menghakimi pilihan sulit yang diambil oleh orang-orang yang kita bantu. Kita lihat contoh lainnya yang sering memicu perdebatan. Ketika Anda melihat seorang kepala keluarga memilih lebih baik membeli rokok daripada susu untuk anaknya, respon spontan Anda mungkin adalah kemarahan. Namun, lensa trade-off memaksa Anda bertanya lebih dalam, apa yang sebenarnya sedang ia korbankan dan mengapa? Mungkin bagi mereka, rokok adalah satu-satunya pelarian instan untuk mengelola stres berat di bawah tekanan kemiskinan. Memahami trade-off bukan berarti kita menyetujui pilihannya, tetapi ini mencegah kita terjebak dalam perilaku victim blaming yang hanya akan merusak kepercayaan klien dan menghancurkan efektivitas kerja Anda di lapangan. Ingat juga bahwa setiap kebijakan sosial pun memiliki trade-off. Anggaran desa yang dialokasikan untuk membangun posyandu berarti mengorbankan anggaran perbaikan jalan. Sebagai analis kebijakan, tugas Anda bukan mencari kebijakan tanpa pengorbanan, karena itu tidak mungkin ada. Tugas Anda adalah membuat trade-off tersebut menjadi eksplisit, transparan, dan diputuskan secara demokratis bersama komunitas. Dari sana kita masuk ke prinsip kedua yang mempertajam analisis kita, yaitu biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya sesungguhnya dari sebuah pilihan bukan hanya soal uang yang keluar dari dompet, melainkan nilai terbaik dari alternatif yang kita korbankan. Perhatikan contoh ini. Seorang anak muda dari desa memutuskan untuk langsung bekerja sebagai buruh kasar setelah lulus SMA daripada melanjutkan kuliah. Biaya sesungguhnya dari keputusan itu bukan sekadar biaya kuliah yang tidak dibayar, melainkan hilangnya potensi penghasilan yang lebih tinggi, koneksi sosial, dan mobilitas ekonomi yang ia korbankan seumur hidupnya. Sebagai analis kebijakan, konsep ini membantu Anda menghitung kerugian jangka panjang dari investasi sosial yang tidak dilakukan. Pikirkan juga tentang desain program Anda. Program sosial yang mengharuskan penerima manfaat hadir setiap hari di kantor dinas, mengisi formulir yang rumit, atau mengantri berjam-jam sebenarnya memiliki biaya kesempatan yang sangat mahal bagi orang miskin yang hidupnya bergantung pada upah harian. Upah yang hilang karena mereka harus mengantri demi bantuan mungkin nilainya justru lebih besar dari bantuan itu sendiri. Desain program yang baik harus selalu mempertimbangkan biaya kesempatan waktu bagi para penerimanya. Prinsip ketiga adalah berpikir marginal atau marginal thinking. Keputusan yang cerdas tidak dibuat dengan melihat gambaran besar secara kaku, melainkan dengan membandingkan manfaat dan biaya dari satu langkah tambahan berikutnya. Contoh konkretnya begini, apakah sebuah program pelatihan kerja sebaiknya diperpanjang 1 minggu lagi? Apakah 1 minggu tambahan tersebut akan menghasilkan peningkatan keterampilan yang nilainya lebih besar daripada biaya operasional tambahannya?
Cara berpikir ini akan sangat membantu Anda dalam mengevaluasi program sosial secara objektif. Program bantuan giri yang sudah berjalan 5 tahun mungkin menunjukkan hasil yang baik secara rata-rata. Namun, pertanyaan marginal yang harus Anda ajukan adalah, apakah memasuki tahun ke-6, program ini masih akan menghasilkan penurunan angka stunting yang lebih besar daripada biayanya? Ataukah dana yang sama justru akan berdampak lebih besar jika dialihkan ke jenis intervensi yang berbeda? Berpikir marginal mencegah Anda mempertahankan program hanya karena alasan sang kos, yaitu biaya yang sudah terlanjur keluar di masa lalu, bukan karena dampak nyata di masa depan. Prinsip keempat yang mengikat semuanya adalah manusia merespon insentif. Manusia cenderung mengubah perilakunya ketika manfaat atau biaya dari suatu tindakan berubah. Ini adalah prinsip yang sangat kuat, namun sering disalahpahami. Ketika sebuah program bantuan sosial dirancang tanpa mempertimbangkan insentif yang muncul, program itu bisa menghasilkan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, bantuan tunai yang diberikan terlalu besar tanpa syarat apapun bisa secara tidak sengaja menciptakan insentif bagi orang untuk tetap bergantung pada bantuan daripada berusaha mencari pekerjaan. Ini bukan berarti bantuannya salah, tetapi desainnya yang harus mempertimbangkan insentif yang diciptakan. Menariknya, penelitian ekonomi perilaku atau behavioral economics menunjukkan bahwa pengakuan sosial, rasa bangga, bahkan rasa malu adalah insentif non-finansial yang sangat kuat. Program sanitasi yang mampu menanamkan norma sosial bahwa buang air sembarangan adalah perilaku memalukan, seringkali terbukti jauh lebih efektif daripada program yang hanya memberikan subsidi fisik toilet. Sebagai penyuluh sosial, kekuatan Anda justru terletak pada pengelolaan insentif non-finansial seperti ini. Benang merah dari 4 prinsip pertama ini adalah sebuah pemahaman baru, bahwa orang miskin tidak membuat pilihan yang tidak masuk akal. Mereka membuat pilihan yang sangat rasional dalam konteks yang keterbatasan luar biasa yang mereka hadapi. Tugas kita adalah memahami konteks tersebut, bukan menghakimi pilihan mereka. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok prinsip berikutnya, yang berbicara tentang bagaimana manusia berinteraksi dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Prinsip ekonomi kelima menyatakan bahwa perdagangan menguntungkan semua pihak. Ini bukan hanya soal ekspor-impor antar negara, tapi tentang prinsip spesialisasi. Spesialisasi dan pertukaran memungkinkan setiap orang mendapatkan lebih banyak daripada yang bisa ia produksi sendiri. Bayangkan, komunitas petani di Gunung Kidul. Jika setiap petani hanya memakan hasil ladangnya sendiri, mereka akan kekurangan variasi gizi. Namun ketika mereka berbagi peran, ada yang fokus pada jagung, ubi, atau ternak, lalu saling menukar hasilnya, maka semua orang akan mendapatkan manfaat lebih besar. Dalam pembangunan masyarakat, gotong royong dan koperasi adalah penerapan nyata dari prinsip bahwa kerja sama menciptakan nilai yang lebih tinggi daripada kerja sendiri-sendiri. Perlu diingat juga bahwa isolasi adalah salah satu akar kemiskinan. Komunitas yang berputus secara geografis atau terputus secara informasi tidak bisa berpartisipasi dalam pertukaran yang menguntungkan. Petani tanpa akses pasar terpaksa menjual hasil buminya dengan harga sangat rendah. Oleh karena itu, intervensi yang memperluas koneksi, seperti pembangunan jalan, akses internet, hingga jaringan sosial, adalah langkah ekonomi yang sangat fundamental. Prinsip keenam adalah melihat pasar sebagai mekanisme koordinasi yang luar biasa. Dalam banyak kasus, pasar adalah cara paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Melalui sistem harga yang terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran, sumber daya diarahkan ke tempat yang paling membutuhkan tanpa perlu perintah dari pusat. Program pemberdayaan ekonomi yang paling sukses biasanya bukan yang menciptakan pasar buatan yang bergantung pada subsidi selamanya, melainkan yang membantu komunitas agar bisa berpartisipasi dalam pasar yang sudah ada secara lebih adil. Memahami cara kerja pasar membantu Anda merancang intervensi yang tetap bisa mandiri setelah masa pendampingan selesai. Namun, disinilah peran krusial kita masuk. Prinsip ketujuh menegaskan bahwa pemerintah dapat dan terkadang memang harus memperbaiki kegagalan pasar. Pasar tidak selalu bekerja sempurna. Ada kondisi yang disebut market failure atau kegagalan pasar. Ada 3 bentuk kegagalan yang sangat relevan bagi kita. Pertama adalah eksternalitas, yaitu dampak tindakan ekonomi yang ditanggung oleh pihak ketiga,
seperti polusi pabrik yang merusak kesehatan warga. Kedua adalah barang publik, seperti layanan kesehatan primer atau lampu jalan yang cenderung kurang disediakan oleh pasar karena tidak ada keuntungan langsung. Ketiga adalah informasi asimetris, yaitu ketika satu pihak, misalnya seorang dokter, memiliki informasi yang jauh lebih banyak daripada pasiennya yang bisa memicu ketidakadilan. Implikasi praktis bagi Anda sangat jelas. Pekerja sosial bekerja tepat di wilayah di mana pasar itu gagal. Anda adalah pelindung bagi kelompok yang paling rentan terhadap kegagalan sistem ini. Terakhir, kita masuk ke kelompok prinsip ketiga. Bagaimana perekonomian bekerja sebagai satu sistem utuh di tingkat nasional atau yang kita sebut makroekonomi. Prinsip ke-8 menyatakan bahwa standar hidup suatu bangsa bergantung pada produktivitasnya. Kemakmuran jangka panjang ditentukan oleh seberapa banyak barang dan jasa yang bisa dihasilkan dalam 1 jam kerja. Mengapa Belanda lebih kaya dari Kongo, meskipun Kongo memiliki lebih banyak mineral berharga? Jawabannya adalah produktivitas yang didukung oleh kualitas pendidikan, teknologi, dan institusi yang stabil. Maka investasi Anda dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat sebenarnya adalah investasi dalam produktivitas bangsa. Prinsip ke-9 memperingatkan kita tentang inflasi, yaitu kenaikan harga secara umum saat pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Siapa yang paling menderita saat harga-harga naik? Tentu saja kelompok berpenghasilan tetap, pekerja informal, dan penerima bantuan sosial yang nilai uangnya terus terkikis. Inflasi adalah pajak tersembunyi yang paling tidak adil karena ia memindahkan kekayaan dari si miskin kepada si kaya secara perlahan. Sebagai advokat kebijakan, memantau inflasi adalah bagian dari tugas Anda untuk melindungi daya beli kelompok rentan. Prinsip ke-10 yang sangat relevan adalah bahwa perekonomian menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ketika pemerintah berusaha menurunkan pengangguran, resiko inflasi biasanya naik, dan sebaliknya. Tidak ada jalan yang benar-benar bebas dari resiko. Disinilah pentingnya jaring pengaman sosial yang kuat. Negara yang hebat adalah negara yang mampu menjalankan kebijakan ekonomi sulit tanpa menciptakan krisis kemanusiaan, karena mereka sudah memiliki sistem perlindungan sosial yang kokoh. Mari kita ringkas bagian ini dengan satu pesan yang sangat penting untuk karir Anda. Peran pekerja sosial di era modern bukan hanya bekerja di level kasus individual. Pemahaman tentang kondisi makroekonomi, tentang tren inflasi, tentang angka pengangguran dan penyebab strukturalnya, memungkinkan Anda melakukan 2 hal yang jauh lebih kuat. Mengantisipasi lonjakan kebutuhan layanan sosial sebelum krisis terjadi, dan mengadvokasi kebijakan ekonomi yang secara aktif melindungi kelompok yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi. Ekonomi bukan ilmu yang dingin dan tidak manusiawi. Di tangan pekerja sosial yang memahaminya, ekonomi menjadi alat yang sangat kuat untuk keadilan. Kita tiba di ujung perjalanan hari ini. Perjalanan yang dimulai dari pertanyaan sederhana, mengapa pekerja sosial perlu memahami ekonomi? Dan jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari yang mungkin kita bayangkan di awal. Mari kita ringkas keseluruhan perjalanan ini dengan cara yang paling berguna untuk karir Anda. Prinsip 1 hingga 4 tentang pengambilan keputusan memberi kita satu pelajaran yang tidak bisa dipandang enteng. Jangan pernah menghakimi pilihan klien Anda. Ketika seorang ibu dari keluarga miskin tampak membuat pilihan yang tidak masuk akal, terapkan lensa trade-off, biaya kesempatan, cara berpikir marginal, dan insentif. Hampir selalu, Anda akan menemukan bahwa pilihannya sangat rasional dalam konteks keterbatasan yang ia hadapi. Tugas Anda adalah membantu mengubah konteks itu, bukan mengubah orangnya. Prinsip 5 hingga 7 tentang interaksi sosial memberi kita legitimasi profesional yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pasar tidak bisa bekerja sempurna. Ada kegagalan pasar, ada eksternalitas, ada barang publik yang tidak akan disediakan oleh mekanisme harga, ada informasi yang tidak simetris yang terus-menerus merugikan pihak yang lebih lemah.
Di semua wilayah kegagalan pasar itulah Anda bekerja. Kehadiran Anda bukan kemewahan. Kehadiran Anda adalah koreksi struktural yang diperlukan oleh sistem. Prinsip 8 hingga 10 tentang makroekonomi membuka dimensi kerja Anda yang lebih luas dan lebih strategis. Standar hidup ditentukan oleh produktivitas. Artinya, investasi dalam modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan adalah kebijakan ekonomi yang paling fundamental. Inflasi dan pengangguran adalah ancaman nyata terhadap kesejahteraan klien Anda, dan Anda perlu tahu bagaimana membaca sinyal-sinyal itu untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan sebelum krisis meledak. Ada 2 kesalahan klasik yang harus Anda hindari sepanjang karir Anda. Pertama, merancang program tanpa mempertimbangkan insentif yang dimunculkan. Program yang memberi bantuan tunai tanpa kondisi apapun, tanpa pendampingan, tanpa mendorong kemandirian, bisa secara tidak sengaja menciptakan insentif untuk tetap dalam kemiskinan daripada keluar dari kemiskinan. Ini bukan berarti bantuan itu salah, desainnya harus lebih cerdas. Kedua, mengabaikan biaya kesempatan dari setiap pilihan intervensi. Setiap rupiah anggaran yang Anda alokasikan untuk satu program adalah rupiah yang tidak bisa dialokasikan untuk program lain. Setiap jam kerja yang Anda curahkan untuk satu klien adalah jam yang tidak tersedia untuk klien lain. Berpikir tentang biaya kesempatan membantu Anda membuat keputusan alokasi sumber daya yang lebih bijak dan lebih bertanggung jawab. Dan sebelum kita benar-benar berpisah, saya ingin menitipkan sebuah tantangan yang sangat konkret. Ambil satu program sosial yang pernah Anda dengar atau baca, atau bahkan program yang sedang berjalan di komunitas Anda di Gunung Kidul. Kemudian terapkan 10 prinsip ekonomi sebagai kacamata analisis. Tanyakan, apakah program ini mempertimbangkan trade-off yang dihadapi penerimanya? Apakah ia menciptakan insentif yang benar? Apakah ia merespons kegagalan pasar yang spesifik? Apakah ia memperhitungkan kondisi makroekonomi yang lebih luas? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda, dan itu adalah tanda bahwa Anda sudah mulai berpikir seperti seorang analis kebijakan yang sesungguhnya. Ekonomi dan pekerjaan sosial bukan 2 dunia yang berlawanan. Keduanya, ketika dipahami secara mendalam dan digunakan secara bijak, mengarah pada tujuan yang sama. Dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk hidup dengan martabat. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar Anda hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.